Pemirsa, banjir bandang menerjang perumahan warga di Jember, Jawa Timur. Sejumlah kendaraan hanyut akibat derasnya banjir yang melanda. Ya Allah, kebanjiran aku, Lur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dalam video amatir memperlihatkan derasnya banjir bandang yang menerjang kawasan perumahan Bumi Mangli, Jember, hingga menyeret dua mobil yang diparkir di depan rumah warga. Derasnya air tersebut membuat warga panik. Intensitas hujan yang tinggi serta datangnya banjir yang tiba-tiba membuat warga memilih bertahan di rumah-rumah mereka. Puluhan rumah tergenang banjir setinggi 1 meter. Tadi ada yang hampir 1 meter juga ada, cuman arusnya cukup deras sekali. Sehingga ada mobil tadi yang sempat terseret juga, ada 2 mobil yang terseret. Terus jauh ini ada korbannya nggak, Pak? Tadi ya kita sempat evakuasi ibu-ibu yang di dalam rumah yang tadi yang sudah sepuh, kita angkat bareng-bareng semuanya. Banjir berangsur-angsur surut setelah 1 jam melanda perumahan warga ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang jembatan Limpas Gondoruso di Lumajang. Banjir lahar dingin terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah puncak Gunung Semeru selama kurang lebih 4 jam. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sepanjang jalur aliran lahar yang melewati 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cadipuro dan Kecamatan Pasirian, Lumajang. Banjir lahar dingin dengan getaran amplitudo 40 mm membuat warga yang bermukim di sekitar jalur lahar panik. Banjir terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 4 jam. Banjir lahar membawa material vulkanik Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan serta endapan material lahar yang masih panas hingga mengakibatkan asap panas mengumpul di sepanjang aliran lahar. Kalau melihat dari debitnya ini kayaknya tidak mengarah ke pemukiman. Karena melihat dari air yang sudah menyatu dan sudah ada jalan yang dibuatkan oleh pemerintah desa, ini air sudah melalui jalurnya. Derasnya aliran lahar dingin juga menerjang badan jembatan Gondoruso hingga material vulkanik kembali memenuhi sekitar jembatan. Padahal tepat 1 minggu yang lalu, petugas baru saja membersihkan material banjir di jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan ember dan bak plastik di wilayah Dadap, Tangerang hangus terbakar. Material plastik yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kewalahan. Kobaran api membakar sejumlah ember dan plastik di sebuah gudang di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Tugas pemadam kebakaran kesulitan karena material yang mudah terbakar. Kebakaran diduga berawal dari percikan api saat pekerja sedang mengelas. Namun di tengah upaya pemadaman sempat terjadi adu mulut antara pemilik gudang dan relawan kebakaran dari perusahaan yang ada di sebelah gudang. Adu mulut berakhir setelah dilerai petugas damkar. Menurut sumber yang kami terima, ada pengerjaan pengelasan. Dari percikan pengelasan itu terjadilah kebakaran terhadap gudang ember ini. Dalam kebakaran ini, 7 mobil damkar dari Kabupaten Tangerang dan 2 mobil damkar dari Pemprov DKI dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah lahan penyimpanan barang bekas di Cempaka Putih, Jakarta Pusat habis terbakar. Kebakaran diduga akibat sambaran api dari pembakaran sampah warga. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah lahan penyimpanan barang bekas di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar kebakaran tidak semakin meluas ke gedung BPJS Kesehatan yang berada di sebelah lahan penyimpanan bahan bekas. Banyaknya barang bekas berupa material lampu jalan menyebabkan api cepat membesar.
Kebakaran bermula dari pembakaran sampah warga yang menyambar ke gudang penyimpanan barang bekas. Pelaku pembakaran sampah telah ditahan oleh polisi. Terjadi kebakaran. Informasi sementara kebakaran di samping gedung BPJS, ya kan? Yang terlibat itu 19 unit. 19 unit. Penyebabnya orang bakar sampah. Yang bersangkutan datanya sudah ada dan sudah diamankan oleh kepolisian, ada di kantor polisi. Api dapat dipadamkan di 1 jam kemudian, sementara pembakar sampah tengah diperiksa di Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota pemirsa, sebuah mobil terbakar di terowongan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Mobil jenis sedan itu hangus terbakar dan hanya menyisakan bagian kerangka. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil jenis sedan terbakar di terowongan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2 Minggu dini hari. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan langsung dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam 20 menit. Namun mobil jenis sedan ini ludes terbakar hingga hanya menyisakan bagian rangka kendaraannya saja. Mobil ini diketahui tengah melaju dari arah Simpruk menuju Pondok Indah dengan kecepatan tinggi. Pengendara diduga hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan yang mengerem secara mendadak. Mobil kemudian oleng ke kiri dan membentur tembok terowongan Gandaria City. Akibat benturan tersebut, mobil rusak parah dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan pun sudah dievakuasi petugas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas dari Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan menangkap sopir travel karena mencabuli penumpangnya. Penumpangnya yang masih di bawah umur juga dipaksa mengonsumsi minuman keras. Sopir travel berusia 24 tahun warga Kelurahan Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat, Prabu Muli, Sumatera Selatan, ditangkap polisi di rumahnya. Sopir travel jurusan Palembang Lahad ditangkap polisi dari Polres Prabu Muli. Selain mencabuli penumpangnya yang masih di bawah umur, pelaku juga memaksa korban mengkonsumsi minuman keras. Galak dak minum, masih nguji ngomong galak dak minum tuh. Nila beli, minum, yo yang banyak minum tuh dia. Aku dah, olehnya posisi aku tuh bawa mobil, jadi aku tahu apa namanya tuh, tahu batas kan. Setelah minum apa jadi? Setelah minum, yo cara dia mabuk itu yo kak. Kocium ya? Yo kocium. Peristiwa pencabulan terjadi saat korban menaiki mobil pelaku dari Palembang menuju Kabupaten Ogan Ilir. Namun korban dibawa ke Kabupaten Lahad dan sampai di Prabu Muli, korban justru dicabuli. Namun ketika itu korban tahu bahwa itu minuman beralkohol, sehingga korban menolak untuk melawan dari si tersangka. Nah, saat itu tersangka sempat mendorong kepala korban sambil mengancam. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Bari Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan EW dalam kasus pemerkosaan bocah 9 tahun di Setiabudi, Jakarta Selatan. EW yang tak lain adalah paman korban ditangkap di rumahnya pada Rabu Januari lalu. Penyidik Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan masih terus memeriksa tersangka EW dalam kasus pemerkosaan bocah 9 tahun. EW yang tak lain adalah paman korban ditangkap pada Rabu 6 Januari lalu di kediamannya yang sekaligus tempat kejadian perkara. Dalam kunjungannya ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu pagi, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi gerak cepat polisi dalam menangkap pelaku. Dan kami juga langsung melihat yang menangani yaitu di Polsek Setiabudi, dan kami mengapresiasi kepolisian dalam hal ini Polsek Setiabudi yang kemudian sudah melakukan respon cepat, yaitu kemudian menerima laporan, menangkap pelaku dan kemudian melakukan visum terhadap korban. Nah, ini yang kita harapkan ketika nanti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan, respon dari pihak kepolisian itu harus cepat. Demikian.
Sufmi Dasko memastikan akan terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Dengan begitu, aparat kepolisian diharapkan nantinya akan terus bekerja cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dari Jakarta, Fikih Rian, Sigit Aryo, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak belakangan menghebohkan publik. Ironisnya, kasus kekerasan seksual tersebut tak sedikit justru terjadi di dalam keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak justru menjadi sumber petaka. Petugas Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang pria parubaya berinisial SB 54 tahun, warga Aceh Besar, pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Aksi bejat SB terungkap pasca korban mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada orang tua kandungnya. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak korban masih duduk di kelas 3 bangku sekolah dasar. Hal serupa juga terjadi di Pringsewu, Lampung. Pria 51 tahun warga Pringsewu, Lampung ditangkap anggota Satreskrim Polres Pringsewu karena memaksa putri tirinya melayani kebutuhan seksualnya. Perbuatan bejat pelaku dilakukan selama 9 tahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Korban yang sudah tidak tahan menanggung derita akhirnya memberanikan diri bercerita kepada ibunya. Sementara itu di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, seorang montir bengkel tega mencabuli anak tirinya yang masih berumur 13 tahun. Ironisnya, aksi bejatnya juga dilakukan dengan tindak penganiayaan terhadap korban. Tersangka diamankan ke Mapolresta Padang setelah perbuatannya diketahui oleh istrinya. Tersangka mengaku tega melakukan perbuatan bejatnya kepada anak tirinya lantaran kecanduan menonton film porno. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 23 anak buah kapal ditangkap tim kepolisian dan TNI karena menangkap dan membunuh lumba-lumba di perairan Pacitan, Jawa Timur. Kasus ini terungkap usai beredarnya video amatir berdurasi 14 detik yang menjadi viral. Video amatir penangkapan lumba-lumba di perairan Pacitan oleh ABK Kapal Restu viral di media sosial. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut tampak sejumlah lumba-lumba mati di atas dak kapal. Bahkan tampak sejumlah bagian tubuh lumba-lumba telah terpotong. Petugas gabungan Polres Pacitan, Polairut, dan TNI bertindak cepat dan memburu kapal yang diduga menangkap dan membunuh lumba-lumba tersebut. Dengan mudah polisi berhasil menemukan kapal yang hendak merapat ke dermaga Tamperan Pacitan. Usai digeledah dan dimintai keterangannya, para ABK pun ditangkap. Namun mereka mengelak telah menangkap lumba-lumba. Menurut pengakuan para ABK, lumba-lumba tersebut terperangkap jaring nelayan dan kemudian dilepaskan kembali ke perairan. Cara mas, tidak tahu kalau ada lumba-lumba, tidak tahu. Tidak sengaja. Berapa ekor kemarin yang kena mas? 7. Sudah 7. Ada yang mati? Yang mati semua mas, kena jaring. Moncongnya kan kena jaring, berontak mau metu tapi tidak bisa. Terus sekarang ikannya di mana mas? Langsung ikannya dilepas kembali. Dilepas kembali ya. Yang diduga adanya lumba-lumba yang dimaksud di media sosial. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap beberapa ABK. Kemudian tidak ada yang kita temukan dan keterangannya disampaikan bahwa ada 7 lumba-lumba yang terjaring dengan kondisi sebagian sudah meninggal dan dikembalikan, informasi awal dikembalikan lagi ke laut. Meski mengelak, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap para ABK. Sebab lumba-lumba termasuk salah satu hewan dilindungi dan tidak boleh ditangkap apalagi dibunuh. Atas dugaan itu, semua ABK diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dituding menjual minuman keras, warung bakso di Pandeglang, Banten disegel petugas Satpol PP. Penyegelan selama lebih dari sepekan ini membuat pemilik warung merugi. Sebuah warung bakso dan makanan seafood di Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten disegel petugas Satpol PP lantaran diduga menjual minuman keras.
Penyegelan dilakukan saat malam pergantian Tahun Baru 2022 lalu. Salah seorang pengunjung kecewa dengan penutupan warung bakso karena dirinya merupakan pelanggan warung bakso ini. Di sini tuh makannya enak, tempatnya juga sangat pokoknya sangat enak lah. Sering makan di sini tuh? Sering, saya kalau misalkan mau ke Sumur saya selalu makan di sini. Tak hanya pelanggan, pemilik warung juga kecewa penyegelan ini. Dampak pandemi yang membuat pembeli berkurang justru diperparah dengan ditutup usaha miliknya. Pemilik warung menduga miras yang dimaksud petugas sengaja dibawa anggota geng motor yang berasal dari tempat lainnya. Yang dinamakan miras itu saya tidak tahu. Cuman kebetulan ada laporan dari karyawan saya pada malam tahun baru itu ada salah satu grup. Kalau saya bilang ya karena saya orang kampung itu geng motor, mereka karena ini sangat jauh ke Sumur aja ini dari sini itu hanya 10 kilo dan ke Panimbang apalagi sangat jauh. Mereka ada salah satu yang nitip yaitu sejenis bir. Pemilik warung berharap petugas memberikan kembali izin usahanya karena banyak warga yang menggantungkan hidup di warung yang dibuka sejak tahun 2018 lalu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga mengantuk seorang pengendara mobil di Medan menabrak dua pengendara motor. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.